stay healthy and keep doing calisthenics. Anjay, keren ya guys. Buat kalian yang baru nonton video saya ini, wajib untuk like and share videonya supaya orang lain itu tahu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iksan Anggakusuma ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Iksan Anggakusuma ini. Selamat menyaksikan and let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Anggakusuma atau Angga Barstar. Jadi dalam video kali ini saya akan menjawab dan memberikan tutorial ya, tapi berdasarkan pertanyaan kalian dari kolom komentar ya guys ya. Mohon maaf kalau saya seperti biasa membuat video dalam keadaan capek karena habis selesai latihan ya. Pertanyaan ini sangat menarik dan ini salah satu pertanyaan favorit saya ya. Kita baca. Jadi pertanyaannya dari salah satu komentar di kolom komentar video YouTube saya, yaitu adalah dari saudara Yudhistira Aditama. Saudara Yudhistira Aditama ini bertanya, "Bro, cara membentuk otot dada tengah biar ada garisnya gimana?" Oke, kita simpan dulu HP-nya. Cara membentuk otot dada tengah di rumah ya khususnya. Kalau kalian ke gym banyak sekali caranya, tapi kalau di rumah otot dada tengah itu seperti ini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, otot dada tengah itu nggak ada ya, karena kesatuan dari otot itu dari otot dada khususnya dari sini sampai ke sini. Hanya saja mungkin sedikit tebal di bagian tengah sehingga akan ada garis seperti ini ya. Ini akan sangat kelihatan sekali ketika kita melakukan push up kalau ada garisnya seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui juga, kalau kalian ingin memiliki dada tengah ya, garis lebih tepatnya seperti ini, kamu itu harus sering dulu latihan reguler push up. Kenapa sih bang harus sering melakukan latihan reguler push up? Karena seperti yang tadi saya bilang, otot dada itu adalah kesatuan dari sini sampai ke sini. Fungsinya kita melatih latihan reguler push up supaya dada kita membesar dulu. Jadi ada isinya ya guys ya. Setelah sudah diisi, baru kita fokusin ke tengah ini. Caranya dengan apa? Seperti biasa, andalan dari gerakan saya, yaitu adalah diamond push up. Diamond push up ini banyak sekali manfaatnya guys ya. Selain untuk bukan merapatkan sebenarnya ya, sedikit mengkencangkan lah, menebalkan bagian tengah ini, dia itu kena juga ke tricep ya, serta tentunya bahu. Dan ini sangat saya rekomendasikan buat kalian yang olahraga di rumah. Gerakan diamond push up ini benefitnya banyak sekali, dan otomatis kalian akan menjadi kuat lah tentunya. Nah, caranya gimana sih latihannya supaya dada tengah kita ini ada garisnya ya? Jadi nggak besar sebenarnya, ada garisnya aja. Caranya seperti ini. Kalian lakukan gerakan reguler push up dulu. Nggak usah banyak-banyak, 10 aja, tapi dilakukan dengan set yang banyak. Boleh ya untuk pemula 3 kali atau 15 kali. Bukan 15 kali, 10 kali setnya ya. Jadi tingkatannya itu adalah 3 langsung ke 10. Nggak ada set 5 kalau kalian mau fokus ke dada tengah. Jadi kalian melakukan push up-nya 10 kali, dilakukan sebanyak 3 set atau 10 set. Kalau saran saya sih bukan 20 kali, 15 kali saja ya push up-nya. Jadi seperti ini, saya akan mencontohkan sekalian praktek ya. Kita regular push up dulu. Seperti biasa, ketika melakukan gerakan regular push up, badan kita harus lurus ya, turunnya secara bersamaan. Supaya apa? Kontraksinya kita fokus ke dada, tricep dan juga bahu. Jadi nggak ke otot yang lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian salah nih gerakannya atau pantatnya ke atas, nanti akan lebih berat ke bahu ya, bukan ke dadanya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa saya menyerong posisinya supaya kalian bisa lihat dari pinggir, dari depan ya guys ya. Oke, kita skui. Nah, regular push up atau bisa disebut military push up atau push up biasa, posisinya seperti ini. Kalian lakukan 15 kali saja atau 10 kali lah yang baru belajar ya. Dengan setnya 3 atau 10 kali. Jadi lakukannya dengan santai ya, jangan cepat-cepat, kecuali kalau kalian ingin menambah stamina ataupun endurance ya, kalian cepat nggak masalah. Tapi kalau untuk membentuk dada, seperti biasa kita fokuskan ke form ya guys ya. Jadi gerakan yang baik dan benar. Oke, kita langsung praktek saja. Saya praktek 15 kali deh, biar sekalian latihan juga ya. Siap? Mulai, pandangan ke depan, jangan ke bawah, biar nggak pusing ya matanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, berdiri dulu. Kalian lakukan gerakan regular push up ini sebanyak 15 kali dan dilakukan sebanyak minimal 3 set atau saran saya 10 set. Jadi totalnya itu sekitar 150 kali
push up, akan tetapi kan nggak langsung ya dicicil. Jadi kalau sistem cicilan itu nggak berat ya guys ya, sama kayak barang. Kalau kita nyicil nggak berat, kalau cash kan berat ya guys ya. Jadi gitu, kalian lakukan sebanyak 3 atau 10 set dengan jumlah push up-nya 10 atau 15. Lalu bagaimana kalau yang belum bisa? Kalian bisa lihat tutorial video push up saya di video-video sebelumnya, atau bisa melakukannya hanya 2 kali mungkin, atau 3 kali, itu nggak masalah ya. Oke, setelah kita melakukan regular push up, ini dipersingkat aja. Misalnya saya udah nih 10 set ya, langsung kita lakukan diamond push up-nya. Nah, kalian juga perlu ingat, untuk melakukan diamond push up butuh latihan khusus juga, karena nggak semua orang bisa melakukan gerakan diamond push up ini. Diamond push up ini sangat berat ya guys ya. Bisa dibilang perbandingannya jika dengan push up biasa adalah 1:3. Jadi 1 kali diamond push up itu sama aja kayak 3 kali push up biasa atau regular push up. Kenapa demikian? Karena lebih berat. Ketika kita melakukan push up, semakin rapat tangan akan semakin berat. Nah, semakin lebar akan semakin ringan ya guys ya. Jadi weight push up dan regular push up ini lebih ringan daripada diamond push up. Nah, diamond push up juga sebenarnya lebih terfokusnya ke tricep ya guys ya, bukan ke otot dada. Namun ketika kita posisi seperti ini, dia menjepit di bagian otot dada tengah, sehingga akan lebih bekerjanya di sini. Jadi bukan di sininya ya, tapi di sini tricep tentunya, dan juga bahunya. Oke, kita langsung saja praktek. Jadi perlu kalian ingat, sebelum kalian melakukan diamond push up, udah direncanain ini mau 10 set misalnya, kalian coba dulu aja kuat atau enggaknya. Posisinya seperti ini, diamond ya guys ya. Namun untuk lebih expert atau lebih kenal lagi, kalian boleh rapetin aja seperti ini. Kalau saya biasanya seperti ini ya, karena saya kan biasanya mainnya setnya banyak kalau untuk olahraga bodyweight. Jadi saya mencari cara supaya ringan, jadi seperti ini. Jadi berat tapi ringan gitu. Kita langsung saja cari di sini ya. Jadi cari tempat yang empuk guys, karena ini pasti sakit banget sebelah sininya ya. Jadi telapak sebelah sini sakit karena kita tumpuannya seperti ini, dan nanti akan terfokus di dada tengah dan juga bahu serta tricep. Oke, kita coba. Ingat posisi tangan seperti ini, rapat ya. Ini ada yang bilang narrow push up juga, sama aja sebenarnya. Cuman saya lebih suka nyebutnya diamond push up ya. Seperti ini. Oke. Kita langsung turun ya. Posisi seperti ini ya. Dan perlu diingat, ketika diamond push up ini sedikit tips saja. Misalnya saya badan ke sana ya. Ketika diamond push up, kalian tuh jangan lurus sama bahu si telapak tangannya. Jadi gini, kalau orang kan banyaknya seperti ini ya. Nah, kalau diamond push up yang benar itu, kita majuin. Jadi ketika turun di ulu hati ya, kita press gitu ya. Kita coba ya. Kita nyampingnya sebelah mana biar enak ya? Sebelah sini deh. Biar nanti kameramen Kahfi yang gerak ya guys ya. Kita di sini. Seperti biasa pandangan ke depan. Saya akan melakukannya 15 kali dengan tempo sedang. Jadi nggak lambat, nggak cepat ya. Kita coba. Siap. Mulai. 1. Lihat dada tengahnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 5 lagi dari samping ya, supaya kalian lebih jelas posisi dari samping diamond push up itu seperti apa. Nah, kita ke ulu hati. 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi kalian bisa lihat sendiri dari tadi ketika saya melakukan gerakan diamond push up, dia fokus di otot bagian dada tengahnya. Jadi akan membentuk garis ya guys ya. Serta ketika dari samping, kalian akan melihat tricep ini terbentuk. Bahu ya tentu saja, karena setiap gerakan yang mendorong, maka yang bekerja itu bahu juga pasti bekerja guys ya. Nah, jadi mungkin segitu tips tutorial dan cara saya menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi kalau orang bertanya, kita hanya mengasih teori, kayaknya nggak asik ya guys ya. Kita lebih baik praktek saja gitu kan. Mohon maaf ya kalau saya mencerat, karena saya terlalu bersemangat guys. Jadi gitu tutorialnya. Terima kasih untuk tadi siapa yang bertanya, saya lupa karena HP-nya sudah disimpan. Jadi intinya untuk dada tengah ini
Oke, kalau kayak gini sih kelihatannya ya. Tapi kalau kayak gini sama aja sih. Nggak terlalu kelihatan kalau gini. Kalau kelihatan tuh seperti gini ya. Tapi ini kalau misal dada saya lebih tebal lagi, ini lebih kelihatan bro. Karena pada dasarnya jika ingin dada tengahnya terlihat pecahannya gitu kan, kalian harus mengisi dulu dada kalian supaya sedikit terlihat dulu ya, supaya terlihat GGWP ya guys ya. Dan mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata di dalam video saya ini, karena saya juga manusia biasa ya guys ya. Kadang salah ucap, mohon dimaafkan. Dan apabila dirasa bermanfaat, silahkan like and share videonya serta subscribe channelnya supaya lebih berkembang lagi. Jangan lupa follow Instagram saya di @anggabarstar juga. Yaudah gitu aja. Jika ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar. Pertanyaan yang menarik dan saya sanggup membuatnya, pasti saya akan memvideokannya seperti ini. Jadi yaudah gitu aja ya. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep doing calisthenics. Anjay, keren ya guys. And bye-bye.